Secara berkala, 433 personel gabungan berjaga di wilayah hukum Polres Brebes. Meski tidak diberlakukan PSBB, penyekatan tetap dilakukan di kota Brebes yang menjadi jalur lintas masuk Provinsi Jawa Tengah. Pos penyekatan akan didirikan selama 37 hari sejak tanggal 24 April hingga bulan Juni mendatang atau tanggal 31 Juni mendatang. Atau 31 Mei maksud kami. Kendaraan yang berhasil diputar balik didominasi oleh kendaraan pribadi yang mencapai 1.100 kendaraan. Himbauan mengenai larangan mudik terus dilakukan oleh Polres Brebes sebagai langkah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana penyekatan di ruas tol Pejagan oleh petugas gabungan? Ada rekan kami Almira Sabira akan melaporkan langsung dari pos tol Pejagan, Jawa Tengah. Almira. Ya, pemirsa Andro dan juga Tisa, pantauan kami sejak siang tadi hingga saat ini, lalu lintas kendaraan yang melintas memasuki gerbang tol Pejagan ini hitungannya ramai lancar, meskipun tidak seramai pada masa sebelum pandemi COVID-19. Provinsi Jawa Tengah memang tidak melaksanakan atau menetapkan provinsi sebagai pembatasan sosial berskala besar, namun seluruh instruksi pemerintah dan juga protokol kesehatan sudah diterapkan. Salah satunya yakni dengan mendirikan pos penyekatan yang berada di gerbang tol Pejagan. Perlu diketahui juga ini kota Brebes adalah menjadi salah satu kota yang atau ini sebagai gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Brebes di sini banyak sekali yang melakukan perjalanan ke perbatasan Cirebon Jawa Barat dan juga Tegal untuk memenuhi kebutuhan yang memang mereka tidak bisa dapatkan di kota Brebes. Untuk mengetahui bagaimana posko atau kinerja pos penyekatan yang ada di gerbang tol Pejagan, kami sudah bergabung dengan AKBP Gatot selaku Kapolres Brebes. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak, bisa dijelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan yang ada di pos penyekatan gerbang tol Pejagan karena ini sebagai salah satu akses masuk ke dalam Provinsi Jawa Tengah. Ya, baik, Mbak. Dalam cara bertindak kita melakukan penyekatan dimulai dari main route di tol, kita lakukan pemisahan antara kendaraan barang dan penumpang. Untuk kendaraan barang, kita arahkan lurus ke arah Semarang. Untuk kendaraan penumpang maupun pribadi, kita arahkan belok ke kiri untuk masuk ke tol Pejagan. Kemudian setelah itu kita lakukan pendataan dan penyekatan. Kemudian bagi pengemudi yang mudik, kita balikkan arah ke arah Jakarta. Oke, baik. Ini ada berapa personel, Pak, yang bertugas di posko penyekatan yang ada di gerbang tol Pejagan? Baik. Untuk jumlah personil seluruhnya yang terlibat dalam operasi ketupat ini sebanyak 433 yang terdiri dari personil Polres sebanyak 250 dan PKU dari Polda sebanyak 66 personil serta instansi terkait sebanyak 117. Oke. Untuk pembagian tugasnya, Pak, ada berapa shift? Kemudian juga Dinas Kesehatan apa tugasnya? Kemudian juga Satpol PP ini bagaimana tugasnya selama mereka berjaga di pos penyekatan gerbang tol Pejagan? Ya. Untuk pembagian tugasnya kita bikin 3 shift. Satu shift bertugas selama 12 jam. Okay. Dan untuk tugas Dinas Kesehatan, yaitu sesuai dengan protokol kesehatan, melakukan pengukuran suhu terhadap pengemudi maupun penumpang, kemudian melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan yang dikendarai. Okay. Untuk jumlah kendaraan sampai saat ini, Pak, yang berhasil diputar balikan kembali ke daerah asalnya dari gerbang tol Pejagan ada berapa kendaraan, Pak? Sampai saat ini kita melakukan penyekatan. Dimulai dari tanggal 24 April sampai sekarang ini sudah sebanyak 1.242 kendaraan. Oke. Dari hasil penyekatan tersebut, Pak, apakah ada masyarakat yang komplain gitu karena mereka merasa tidak terima diputar balik oleh petugas kepolisian? Ya, kalau itu pasti ada, Mbak. Ya. Tapi hanya beberapa. Ya, inilah tugas kita memberikan pemahaman, himbauan kepada pengemudi tersebut sesuai dengan instruksi pemerintah. Ya, akhirnya pengemudi tersebut mengerti dan memahami dan yang bersangkutan memutar balik arah ke arah Jakarta. Oke, baik Pak Gatot, nih mohon izin Pak, ini kita mau melihat fasilitas yang ada di dalam pos pemantauan ini karena ini kan sebagai salah satu faktor pendukung berjalannya proses pembatasan pergerakan yang akan masuk ke Provinsi Jawa Tengah. Ini ada fasilitas apa saja, Pak, ini? Seperti bilik mungkin atau? Ya. Ini fasilitas yang pertama kita miliki adalah ada bilik, bilik
sterilisir room ya. Kemudian ada juga tempat cuci tangan. Jadi harapan kita sebelum masuk ke posko ini seluruh masyarakat maupun personel itu bersih dan bebas dari penyebaran COVID-19. Kemudian juga Pak, ini di depan juga tadi kami melihat ambulan, itu diperuntukkan apa Pak? Apakah ada kecelakaan saja atau memang kalau ada warga atau pengendara yang ketahuan ini suhu tubuhnya di atas 37,5, ini bisa dijelaskan Pak? Ya. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita memang meminta 1 unit kendaraan ambulan, peruntukannya adalah apabila ditemukan penumpang maupun pengemudi yang pada saat dilakukan pengukuran suhu melebihi dari 37,5, itu akan kita evakuasi, kita bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes. Oke, baik Pak, ini terakhir ini ada apa Pak? Ada layar untuk ini? Ini posko kita, ya, posko kita ini ukuran 10 kali 20. Ini posko terbesar di wilayah Jateng. Dan ini di dalam posko ini kita penuhi fasilitas, salah satunya adalah Videotron dengan ukuran 2x3. Videotron ini bisa memantau beberapa situasi melalui CCTV, yaitu CCTV situasi yang ada di tol di Brebes, kemudian yang kedua situasi penyekatan yang ada di Kecipir, dan yang ketiga situasi penyekatan seluruh di wilayah perbatasan Polda Jateng. Oke Pak, ini himbauan untuk masyarakat agar tetap di rumah, tidak bekerja, dan juga himbauan kepada personel yang bertugas. Ya, himbauan kami kepada masyarakat, khususnya masyarakat seluruh Indonesia, agar tetap mengikuti anjuran maupun arahan pemerintah untuk tidak melaksanakan mudik, dan tetap stay di rumah, dan tetap jaga kesehatan. Dan kami juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada PR Sukun yang telah mensupport kami dalam mendirikan posko sebesar ini, dan dengan difasilitasi dengan beberapa fasilitas. Selanjutnya nanti mungkin kita akan selalu koordinasi dan kerjasama dengan PR Sukun. Baik, terima kasih Pak Gatot atas informasinya, telah berbagi bersama kami, ya, pemirsa Tisa, dan tadi juga sudah kami saksikan bersama bahwa memang ini pos penyekatan akan terus berlangsung hingga tanggal 31 Mei mendatang untuk melakukan pembatasan terhadap kendaraan yang akan keluar atau masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu Tisa kembali ke studio. Baik, terima kasih Almira Sabira. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi penting lainnya sesaat lagi.